Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pansunan. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan PPh 21 pegawai tetap dengan uang lembur. Pertama, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum dalam perhitungan pemotongan PPh merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16 PJ 2016. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 PMK titik 010 2016 dan 102 PMK 010 2016. Dan terakhir, peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Sebagai tambahan informasi bahwa peraturan tentang tarif pajak atau PTKP penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016. Sehingga perhitungan tarif pajak PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan pada tahun 2016. Selanjutnya kita masuk ke peserta wajib pajak PPh 21. Peserta wajib pajak PPh yang pertama adalah pegawai. Yang kedua adalah penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak PPh. Wajib pajak yang ketiga adalah wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Yang kedua, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Kategori yang selanjutnya adalah olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penjuluh, moderator, petugas dinas luar asuransi, distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya. Wajib pajak yang keempat adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, seperti kegiatan perlombaan dalam segala bidang, seperti olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Kategori yang kedua adalah peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Selanjutnya adalah peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan, dan terakhir
peserta kegiatan-kegiatan lainnya. Wajib pajak yang kelima adalah anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang keenam adalah mantan pegawai. Bahasan selanjutnya adalah penghasilan kena pajak atau disingkat dengan PKP. Penghasilan kena pajak atau disingkat dengan PKP PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai tetap. Yang kedua, penerima pensiun berkala. Yang ketiga, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar setiap bulan atau jumlah kumulatif penghasilan dalam satu bulan telah melebihi Rp4.500.000. Yang selanjutnya adalah bukan pegawai yang penghasilannya bersifat berkesinambungan menurut PER 31/PJ/2009. Berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan kena pajak atau disingkat dengan PKP PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 adalah sebagai berikut. Bahasan berikutnya adalah penghasilan tidak kena pajak atau disingkat dengan PTKP. Syarat untuk penghasilan tidak kena pajak adalah jika penghasilan Anda kurang atau sama dengan Rp54 juta dan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, Rp54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang terakhir adalah Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Bahasan selanjutnya adalah tarif pajak penghasilan PPh 21. Tarif pajak penghasilan PPh 21 sesuai dengan pasal 17 ayat 1. Tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif. Pertama adalah wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50 juta adalah 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta adalah 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta adalah 25%. Yang selanjutnya adalah wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500 juta adalah 30%. Dan yang terakhir adalah untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Rani adalah karyawan PT Maju Pantang Mundur. Statusnya sudah menikah dan belum memiliki anak.
gaji pokok yang diterima Rani adalah Rp8.500.000 per bulan. Sementara itu, Rani rutin membayar iuran pensiun per bulannya sebesar Rp50.000. Pada bulan Januari 2020, Rani mendapatkan uang lembur sebesar 2 juta. Berapakah PPh 21 yang harus dia bayar? Untuk memudahkan perhitungannya, saya membuatnya ke dalam beberapa langkah supaya lebih mudah dipahami bersama. Langkah pertama, kita harus mencari pendapatan kotor terlebih dahulu dengan rumus gaji pokok plus uang lembur sama dengan pendapatan pokok. Jadi 8.500.000 ditambah 2 juta sama dengan 10.500.000. Langkah kedua, cari terlebih dahulu komponen pengurang dengan rumus biaya jabatan plus uang pensiun sama dengan komponen jabatan. Maka 500.000 ditambah 50.000 sama dengan Rp550.000. Selanjutnya, komponen pengurang yang kedua adalah pendapatan kotor dikurang komponen pengurang sama dengan gaji bersih. Jadi 10.500.000 dikurang 550.000 sama dengan 9.950.000. Langkah keempat, dengan menghitung gaji bersih setahun. Setahun sama dengan 12 bulan. Jadi 12 dikali gaji bersih sama dengan 12 dikali 9.500.000 sama dengan Rp119.400.000. Langkah kelima, hitung penghasilan tidak kena pajak. Yang tidak kena pajak sama dengan 54 juta untuk dirinya sendiri ditambah 4.500.000 untuk tambahan tadi suaminya. Totalnya sama dengan 58.500.000. Keenam, hitung penghasilan kena pajak dalam setahun dengan rumus gaji bersih setahun dikurang penghasilan tidak kena pajak. Jadi angkanya sama dengan 119.400.000 dikurang 58.500.000 sama dengan Rp60.900.000. Langkah ketujuh, hitung PPh terutang setahun. Yang pertama yang 5% sama dengan 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Yang kedua 15% dikali 10.900.000 sama dengan total hasilnya 1.635. Kurangkan hasil dari perkalian angka tersebut. Jadi 2.500.000 dikurang 1.635 sama dengan 4.135.000. Step terakhir dengan menghitung PPh 21 terutang selama sebulan. Jadi tadi PPh terutang selama setahun adalah Rp4.135.000. Rp4.135.000 tersebut dibagi ke dalam 12 bulan. Jadi totalnya sama dengan Rp344.583.000 dalam satu bulan. So, PPh terutang PPh 21 yang harus dibayar Rani di bulan Januari 2020 sebesar Rp344.583. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time and thank you very much for watching.